Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Fatih Ar-Rasyid. Karena masih suasana lebaran, kita kali ini mau ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke kawasan wisata religi yang ada di Purwakarta, tepatnya ke Kecamatan Darangdan. Ini kalau lewat jalan biasa bisa sampai 1 jam lebih. Kita lewat tol, alhamdulillahnya ada tol baru ini dari Purwakarta kota ke Darangdan. Nah, ini bisa kita lihat nih dari sini aja udah ada pelang menuju ke tempatnya. Ada yang bisa tebak kita mau kemana? Dan ini adalah jalanan menuju ke tempatnya, nggak jauh dari pintu keluar tol tadi, sekitar 2 kilometeran. Kita kemarin datang ke sini waktu hari terakhir libur lebaran, jadi lumayan banyak orang juga nih yang datang ke sini. Nah, ini dia tempatnya, kita langsung belok kiri. Jangan pada salfok ya, ini di depan udah banyak tukang jualan, bawaannya pengen jajan gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke area parkirnya. Ini area parkirnya luas, tapi ya karena lagi banyak banget pengunjung jadi padat, kita nggak punya pilihan nih, kita dapetnya di ujung yang bagian atas, jadi parkirnya agak miring-miring. Dan ini dia, sekarang kita lagi ada di Masjid Endan Andansi. Masjid ini resmi diresmikan sejak hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Keindahan masjid ini membuat Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono berdecak kagum, karena ternyata beliaulah yang menandatangani prasasti Masjid Endan Andansi. Masjid Endan Andansi sendiri dibangun oleh Yayasan Endan Andansi di atas lahan seluas 18.965 meter persegi dan dapat menampung sekiranya sekitar 1.200 jamaah. Dan katanya nama Endan Andansi ini adalah nama dari ibu yang mempunyai masjid ini. Wah, luar biasa banget ya. Dari awal kita kan udah nyebutin kalau tempat ini adalah kawasan wisata religi. Kenapa disebut demikian? Nanti deh kita ajakin teman-teman untuk jelajahin satu persatu tempat yang ada di Masjid Endan Andansi. Kita mulai dari yang menjadi daya tarik utama, ini adalah masjidnya itu sendiri. Masjidnya kelihatan megah ya teman-teman, dan di sekitarnya juga lingkungannya itu bersih, tersedia banyak tempat sampah, dan tempat sampahnya pun dibagi ke beberapa kategori. Lalu kita masuk ke dalam masjidnya, bisa dilihat ya kemegahannya disertai banyak kaligrafi yang bikin masjid ini tampak mewah. Masjid ini ada 2 lantai dan sekarang kita lagi ada di lantai bawah. Ini tempat para jamaah laki-laki sholat. Dan sekarang lagi mau sholat asar dulu nih teman-teman. Nah, kalau di lantai atas itu adalah tempat buat wanita sholat. Jadi ya lantai 1-2-nya terpisah itu untuk pria dan wanita. Dari sini kelihatan banget ya besar dan megah masjidnya. Ya semoga bukan hanya megah dan besar aja masjidnya, tapi banyak juga orang yang sholat di sini.
Di langit-langitnya juga ternyata ada tulisan kaligrafi. Aduh, ini detailnya bagus banget ya. Walaupun di sini nggak pakai pendingin udara, tapi kerasanya di dalam masjid tuh adem banget karena memang Kecamatan Darang dan itu sendiri berada di dataran yang lumayan tinggi di Kabupaten Purwakarta. Nah, kalau ini adalah tempat wudhu untuk pria, jadi terpisah antara pria dan wanita depan-depanan gitu tempatnya. Dan yang paling juara di sini itu adalah view-nya, karena kita dari depan masjid tuh bisa ngeliat view Gunung Burangrang. Di sini juga ada talaga, namanya Talaga Mulia. Nanti kita coba untuk turun ke bawah, tapi sebelumnya sebelum kita menuju ke Talaga Mulia tadi, kita diajak jalan-jalan dulu nih sama Fatih. Nah, di sekitaran sini itu adalah ada produk-produk UMKM mandiri sama dari UMKM Endan Andansihnya. Produk yang dijual juga macam-macam, mulai dari makanan ringan, makanan berat, juga ada kayak baju, aksesoris. Pokoknya lumayan lengkap sih kalau misalnya kita lihat-lihat. Selain itu, buat teman-teman yang bawa anak-anak kecil seperti Fatih, nggak perlu khawatir karena anak-anak juga akan betah di sini karena ada taman bermainnya. Nah, ini dia area taman bermain anak lebih jelasnya. Nah, di depan kita ini ada perosotan gitu. Sebelumnya kita kayak manjat-manjat tebing gitu, dan juga ada jungkat-jungkit. Walaupun cuma sedikit permainannya, tapi kelihatan anak-anak di sini tuh seru gitu loh mainnya. Fatih juga walaupun gak ada temen yang dia kenal, tapi dia seneng gitu ngeliatin anak-anak sepantarannya bermain. Makanya tadi di awal kita bilang ini adalah kawasan wisata religi ya, karena salah satunya ini karena fasilitasnya tuh lengkap ya. Selain orang tuanya bisa beribadah dengan tenang, anak-anak juga bisa puas bermain di sini. Kalau kemarin kita tuh pas datang kan masih musim libur lebaran ya teman-teman, di hari terakhir. Jadi yang datang juga random gitu loh, banyak dari luar kota, nggak cuman warga Purwakarta aja. Malah kayaknya lebih banyak plat dari Jakarta gitu deh datang ke sini. Area taman bermain anaknya juga lumayan besar ya teman-teman, disertai ada trek buat jalan kaki pakai konblok seperti ini. Terus di kanan kirinya juga ada yang masih rumput, terus juga banyak disediakan tempat duduk. Nah, dari sini kelihatan itu ada rumah besar, kayaknya itu adalah rumah yang punya masjid ini ya teman-teman. Bagus banget deh rumahnya dari kejauhan. Dan abis dari taman bermain anak, kita sekarang menuju ke area food court. Ini juga disertai ada tempat makan yang lumayan banyak ya tempat makannya. Nah, di sini kalau teman-teman lapar, butuh makanan yang agak berat, tersedia lumayan banyak nih pilihannya. Harganya juga udah pasti terjangkau. Ini Fatih ceritanya lagi bingung milih-milih mau beli apa katanya ya. Nah, turun dari area food court tadi, kita langsung turun ke area Talaga Mulia. Ini adalah tempat favoritnya Fatih. Kenapa tempat favoritnya Fatih? Karena di sini banyak banget ikan-ikan yang ada di dalam kolam situ. Yuk kita lihat yuk. Sebelumnya kita harus ngelewatin jembatan kayu dulu. Ini kemarin mamanya kan bawa si adek nih ya digendong. Agak takut sih sebenarnya, cuman untungnya safety kok, kokoh ini jembatannya. Dan di sini juga jadi area favorit kita foto-foto karena bagus banget teman-teman. Apalagi lihat deh, masya Allah ngelihat awannya lagi bagus banget, cerah banget. Di area Talaga Mulia ini juga kita bisa ngasih makan ikan dengan membeli harga pakan ikan seharga 5.000. Tapi kemarin kita nggak ngasih makan ikan sih, soalnya pasti Fatih itu bakalan lama betah nggak mau pulang. Jangan-jangan kalau misalnya ngasih makan ikan di sini. Di sini juga disediain beberapa tempat duduk di sisi sebelah kanan, tapi jangan lupa nih kalau misalnya di sini jangan ada yang bawa makanan dan minuman ya, karena nggak boleh. Tuh dia, Fatih tuh bakalan anteng banget kalau ngeliatin ikan kayak gini, bisa betah berlama-lama gitu loh. Apalagi kalau kita beli pakan ikan udah deh, nggak tahu dia lupa pulang kayaknya. Ikannya banyak banget ya teman-teman. Ini pasti anak-anak juga selain Fatih pasti bakalan betah sih untuk diem di sini.
Seneng banget deh ada kawasan wisata religi yang baru di daerah Purwakarta. Ini karena selain orang tuanya bisa beribadah ke sini, anak-anak juga dapat wisata gratisan gak sih teman-teman? Dan yang paling penting juga di sini tuh masih sejuk, masih segar, dikelilingin sama area sawah, terus ada perkebunan juga, dan view-nya masya Allah cantik banget. Teman-teman bisa ngeliat Gunung Burangrang dari atas masjid ya, kayak yang tadi kita udah lihat sebelumnya. Dan alhamdulillahnya juga udah ada akses tol untuk ke sini, jadi kita bisa menghemat waktu banget. Dan selesai sudah jalan-jalan kita di kawasan wisata religi Masjid Endan Andansih. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Tetap dukung channel Dunia Fatih Ar Rasyid. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.